Kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu ulasan dari Guru Gembul yang cukup menarik, cukup unik, dan menurut saya ini penting untuk kita teruskan, kita edukasikan, kita sebarluaskan biar kemudian umat paham, tahu ya bagaimana seharusnya kita mengikuti para dai atau para ulama. Guru Gembul mengulas tentang kriteria ulama yang jika itu dilekatkan kepada Habib Bahar bin Smith. Apa aspek mana yang dimiliki oleh Habib Bahar bin Smith? Dan sepertinya bahwa Guru Gembul ini kesulitan untuk mendapatkan kriteria untuk bisa mengatakan ataupun mengakui bahwa Habib Bahar bin Smith ini adalah seorang ulama muda, dai dan guru agama. Nah, di sini sesuatu yang menurut saya penting, analisis yang disampaikan oleh Guru Gembul menyikapi fenomena-fenomena sosial yang hari ini memang kadang dipertontonkan oleh para orang-orang yang sering ngaku sebagai ulama, tetapi perilakunya itu kontroversi. Nah, ini tentu sajian yang menurut kita ini penting untuk kita sampaikan kepada umat. Nah, apa ulasan yang disampaikan oleh Guru Gembul? Ya, kita akan coba simak dulu sama-sama. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ya ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Ya begitulah seperti itu ya. Agak gagap, kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh, kok bisa seperti itu gitu. Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul. Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu ya, dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini begitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan. Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya,
Maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya. Maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren kemudian bikin bisnis-bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Ya, guru gumbul nampaknya memang kesulitan ya untuk menemukan kriteria-kriteria seseorang itu bisa dikatakan ulama. Di mana kriteria itu pada diri Bahar bin Smith? Ya. Dari sisi keilmuan, ya tentu hal paling mendasarkan seseorang itu bisa dikatakan ulama karena dia seorang yang alim, seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama, terhadap referensi, ya salah satunya tentu kitab ya. Dan indikator yang sering kita dengar ya, bahwa setidaknya seorang ulama ya memang harus memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap kitab-kitab sebagai instrumen untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dan bagi guru gumbul bahwa Habib Bahar bin Smith ini belumlah ya masuk pada kategori orang yang memiliki penguasaan terhadap kitab-kitab, khususnya kitab-kitab kuning ya, kitab gundul istilahnya. Karena pada satu kesempatan yang disampaikan tadi oleh guru gumbul ya, ketika di Cidara Piranung itu memang ada beberapa kekeliruan-kekeliruan baca dari Habib Bahar bin Smith. Kemudian dari sisi perilaku juga ya tentu kita pahamlah, kita tahulah semua bagaimana sikap-sikap dan perilaku-perilaku, bahkan pernyataan-pernyataan yang kadang terlontar dari lisan Bahar bin Smith ini, yang kadang itu tidak bisa dikendalikan, yang sering nantang-nantang misalnya ya, bahkan sering membuat ungkapan-ungkapan yang sangat tidak pantas diucapkan di muka umum ya. Dan ini adalah sebuah pembacaan dari publik terhadap figur-figur yang sering mengaku sebagai ulama ya, tokoh agama. Dan tentu bahwa hal-hal seperti ini memang harus kita lihat secara objektif, karena ketika kegiatan-kegiatan keagamaan ini kemudian dikendalikan oleh orang-orang yang baru mempelajari agama atau baru belajar agama, lalu kemudian dia mempromosikan dirinya sebagai seorang ulama atau seorang dai, kan bagi masyarakat awam ini kan bisa menjadi problem tersendiri, apalagi yang sudah terlanjur cinta fanatik terhadap seseorang. Maka menarik ulasan dari guru gumbul ini untuk setidaknya ini akan membuka cakrawala berpikir kita menyikapi fenomena-fenomena kegiatan-kegiatan dakwah ya, yang hari ini memang begitu mengemuka ke permukaan. Setidaknya pembacaan guru gumbul ini akan menjadi sebuah perspektif baru bagi kita untuk menilai seseorang siapa sih sebenarnya yang layak diikuti atau diposisikan sebagai ulama, agar kita betul-betul tidak salah sasaran dalam mencintai ataupun mengikuti seorang tokoh ataupun figur-figur agamawan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.